pergi terus balik lagi. Iya, saya sangat dekat sekali dengan ibu saya, Pak. Karena tahun 2014 itu ibu saya sakit keras. 2015 itu divonis gagal ginjal sudah akut. Dari 2015 itu sampai 2021 beliau meninggal, itu cuci darah di rumah sakit seminggu itu 2 kali. 1 tahun terakhir itu ibu saya kritis karena ada kanker di tubuhnya. Nah, saya itu mulai dari tahun itu 2015 saya juga membantu pekerjaannya. Saya yang dipasrai semua pekerjaan, ya ibaratnya kayak tulang punggung lah Pak malahan. PT-nya itu Mbak atau? Kalau ibu saya itu bergerak di bidang properti, jual beli rumah, juga jasa pembangunan, jual beli kafling juga. Nah, kemudian semua yang menghandle pekerjaan itu semua saya. Sampai pada akhirnya ibu saya meninggal, itu pun juga saya yang ibaratnya merumati di rumah sakit, sakitnya di rumah. Jadi ya setiap hari saya pasti mengunjungi ibu saya. Si laki-lakinya kemana? Laki-lakinya itu tidak pernah ngurusin ibu saya, itu tidak pernah. Bahkan di rumah sakit pun pihak rumah sakit juga paham siapa yang setiap hari menunggui. Kan kalau pada manggil laki-laki itu kan bapak, pasti pada tanya nih bapak kemana, karena penanggung jawab di rumah sakit itu selalu saya. Jadi ya taunya ya saya anaknya. Saya ditinggalkan oleh ibu saya itu sekitar tahun 95, dan ibu saya meninggalkan rumah saya itu masih berstatus istri dari ayah kandung saya. Kemudian beliau itu pergi meninggalkan rumah bersama dengan laki-laki yang tanpa ada ikatan pernikahan, jadi tidak ada status yang jelas dengan laki-laki tersebut. Nah, di sini saya minta keadilan bahwa semua yang ditinggalkan oleh ibu saya, aset-aset, semua harta dan semua aset itu jangan dikuasai oleh laki-laki tersebut, Pak. Jadi sampai saat ini laki-laki tersebut menguasai semua aset yang dimiliki oleh ibu saya. Padahal ibu saya itu meninggalkan saya masih berstatus istri dari ayah saya. Jadi dengan laki-laki tersebut memang tidak ada hubungan apapun, tidak ada status pernikahan, dan semua warga juga mengetahui akan hal tersebut. Berapa Mbak harta yang dibawa Mbak, aset totalnya? Kalau untuk aset itu berupa tanah, sertifikat rumah, sawah, kemudian ada kendaraan, mobil, motor, kurang lebih itu mencapai sekitar 8-10 M untuk nominalnya. Jadi ya saya mohon untuk keadilan agar hak-hak saya dikembalikan dan tidak dikuasai seperti itu. Berarti sama ini nggak ada pernikahan ya? Tidak ada sama sekali, Pak. Kami sudah menyelusuri terkait buku nikah yang dianggap sebagai buku nikah oleh pihak laki-laki yang disampaikan oleh Mbak Tina tadi. Kami bersurat ke kantor KUA yang mana dalam surat tersebut tertera KUA mana. Kita bersurat KUA mana Mbak? KUA Semarang Timur. KUA Semarang Timur. Kita sudah bersurat secara resmi, kemudian dibalas dalam surat kami bahwa buku nikah tersebut tidak tercatat. Tidak tercatat dalam hal ini berarti tidak pernah dikeluarkan oleh KUA tersebut. Akhirnya kami menempuh jalan hukum, yaitu melaporkan hal ini ke Polda Jawa Tengah. Kasus sudah berjalan sekitar 1,5 tahun. Laporan kapan Mbak? Laporan sekitar 2022. Cukup lama sih Mas, cuman perkembangannya ya cukup bagus karena mungkin penyelidik perlu mengumpulkan bukti-bukti kemudian saksi-saksi. Sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Harapan kami Enggak, itu kan sudah dilaporkan terus sampai ke pengadilan Mbak, itu mengajukan isbat juga atau gimana? Jelas ya. Jadi itu kan upaya pelaporan secara pidana, ya kan? Kemudian dari pihak laki-laki tersebut kan memberikan respon atas laporan kami, kemudian dia memohon kepada KUA
untuk mengabulkan sidang isbat. Nah, kebetulan dikabulkan waktu itu. Di pengadilan agama ya? Ya, pengadilan agama mengabulkan, kemudian keluarlah buku nikah dari KUA Bergas. Nah, tetapi putusan tersebut kami sebagai pihak pendamping hukum menggugat kembali putusan itu. Nah, untuk membuktikan bahwa tidak pernah terjadi pernikahan siri antara ibu kandungnya Tina dengan laki-laki tersebut. Dan alhamdulillah putusannya dari gugatan kami itu kami menang. Mereka banding, kami menang lagi. Mereka kasasi, kami menang lagi. Oke. Ini kasus ini 1,5 tahun. Ya, sekitar 1,5 tahun sampai sekarang ini. Belum masih tahap apa Mbak sekarang, P19 atau? Sudah P18, P19 juga sudah turun beberapa hari yang lalu. Namun harapan saya, karena saya juga mendengar desas-desus ini kan baru desas-desus ya, saya harap pihak kepolisian juga memproses kasus ini seadil-adilnya tanpa intervensi dari pihak manapun. Lokasinya di Semarang Timur. Kalau KUA yang tadi saya sebutkan Semarang Timur, namun yang dilaporkan. Ya, yang ini Mbak Tina, dan Mbak Tina ini bertempat tinggal di Kabupaten Semarang. Palsunya buku nikah ini, kerugiannya apa? Itu digunakan oleh laki-laki tersebut untuk mengurus SKW atau surat keterangan waris. Surat keterangan waris ini digunakan oleh laki-laki tersebut untuk menguasai semua aset harta bendanya dari ibu kandungnya Tina Mariani. Nah, hal inilah yang menimbulkan kerugian besar. Ini yang sedang kita perjuangkan keadilannya secara pidana. Kalau perdata jelas kita sudah menang. Ibunya Bu Tina di mana? Mbak Tina di mana ibunya? Tinggalnya sama si cowok sudah itu? Meninggal. Jadi Kustini ini meninggal. Sebelum meninggal. Sebelum meninggal kumpul dengan laki-laki tersebut. Di mana? Di Karangjati. Oh, Karangjati. Di Kabupaten Semarang. Berarti itu sini laporan ke Polda ya? Iya, laporan ke Polda. KUA-nya yang dia palsu KUA mana? KUA Semarang Timur. Semarang Timur. Oke. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.